sekali saya Magda Juliani kembali menjumpai Anda dalam berita Riau dan Kepri hari ini. Sejumlah informasi terhangat telah kami siapkan untuk Anda. Berikut di antaranya. Kebakaran hebat melanda kawasan pasar tradisional di Tembilahan. Akibatnya ratusan kios ludes dilalap api. Kapal penyelundup pasir timah dikandaskan petugas Bea Cukai Karimun. Ratusan pasir timah yang akan diselundupkan ke Malaysia disita petugas. Seekor biawak sepanjang 2 meter bikin panik satu rumah di Singkep, Kepulauan Riau. Biawak tiba-tiba masuk rumah dan bersembunyi dalam kamar. Kebakaran hebat melanda kawasan pasar tradisional Tembilahan, Jalan Yosudarso, Indragiri Hilir Riau. Api cepat berkobar dan merambat dari satu kios ke kios lain, menimbulkan kepanikan warga. 5 unit mobil dinas pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Butuh waktu sekitar 2 jam bagi petugas untuk menguasai amukan si jago merah itu. Akibat kebakaran, sekitar 250 unit kios hangus dilalap api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, kerugian material ditaksir mencapai miliaran rupiah. Telah terjadi kebakaran di Los Pasar, di depan pasar rakyat Tembilahan, di Jalan Yosudarso pada dini hari sekitar pukul 00.15 menit. Api mulai berkobar. Ditaksir lebih dari 250 kios karena ini kan kios yang berjual sayur-sayuran, kemudian ada barang-barang ikan asin, kemudian juga berbagai peralatan rumah tangga. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran dengan mengumpulkan bukti dan memeriksa saksi-saksi. Kami sampaikan bahwa untuk kebakaran kios tersebut lebih kurang berjumlah 250 kios. Untuk korban jiwa pada saat ini tidak ada. Penyebab munculnya api masih diselidiki, namun dugaan sementara karena korsleting listrik. Ahmadison dan Firman Domo melaporkan dari Indragiri Hilir Riau. Nah, kau buka tuh, cepat. Kau buka, cepat. Masuklah situ. 2 tersangka pengedar sabu-sabu ditangkap polisi di Lirik, Indragiri, Hulu Riau. Kedua tersangka berinisial AB dan RO ditangkap di sebuah rumah di desa Redang Salo. Dalam penggeledahan, polisi menemukan puluhan paket sabu-sabu siap edar yang disembunyikan di dalam termos minum. Sebanyak 69 paket sabu-sabu dan timbangan disita petugas. Penangkapan disaksikan anggota keluarga dan kepala desa setempat yang tidak mengira kedua tersangka terlibat dalam jaringan pengedar barang haram itu. Kedua tersangka kemudian dibawa ke kantor Polsek Lirik untuk penyelidikan lebih lanjut. Polisi masih mengembangkan kasus dan mengejar pemasok sabu-sabu yang identitasnya telah dikantongi petugas. Dari Polsek Lirik melakukan penangkapan terhadap 2 orang tersangka pengedar narkotika dengan inisial A dan B, yang mana tadi kita berhasil mengamankan saudara A yang kita duga sebagai pengedar narkoba jenis sabu. Kemudian kita lakukan penggeledahan, kita temukan ada 66 paket narkotika jenis sabu siap edar. Kemudian ada 2 yang sedang, 2 paket sedang.
Kemudian kita geledah di belakang rumah tersangka ini juga ada timbangan digital yang digunakan oleh tersangka B untuk mempaket-paketkan dan menimbang narkotika jenis sabu. Kedua tersangka kini ditahan di Polsek Lirik dikenakan pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Ahmad Disonan Firman Domo melaporkan dari Indragiri, Hulu Riau. Kejaksaan Negeri menetapkan 2 tersangka dugaan korupsi pupuk bersubsidi di Rokan, Hulu Riau. Kedua tersangka masing-masing bernama Sabri dan Refdi dilakukan penahanan usai menjalani pemeriksaan tim penyidik kejaksaan. Penetapan status tersangka merupakan pengembangan dari satu tersangka lain berinisial MS, mantan pegawai Dinas Pertanian yang tengah menjalani persidangan. Ketiga tersangka merupakan pengelola kios pupuk resmi, sebagai koordinator dan ketua tim verifikasi di Kecamatan Rambasamo. Para tersangka tidak menjalankan tugas verifikasi dan validasi distribusi pupuk bersubsidi sesuai aturan, sehingga merugikan negara sekitar 24 miliar rupiah. Tersangka menjual pupuk bersubsidi kepada pihak yang tidak terdaftar sebagai penerima dengan harga lebih mahal. Tersangka MS itu merupakan verifikasi dari Dinas Pertanian, sementara yang 2 lagi itu inisial S dan R membantu tersangka yang sebelumnya yang sudah disidangkan di pengadilan. Yang verifikasi ini PNS? PNS, cuman dalam sekarang ini sudah pensiun. Sudah pensiun? Ya, waktu menjabat, waktu dilakukan tindak pidana masih PNS. Para tersangka kini ditahan di Lapas Pasir Pengarayan menunggu proses persidangan. Kejaksaan Negeri Rokan Hulu akan mengusut tuntas dugaan penyelewengan pupuk bersubsidi dan tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru dalam perkara itu. Tim Liputan melaporkan dari Rokan, Hulu Riau.